Puji Tuhan, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur pagi hari ini kita boleh menikmati hari yang baru. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang tentunya akan memberkati kita semua. Saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Firman Tuhan yang singkat dikatakan demikian, tetaplah berdoa. Puji Tuhan, ini nasihat buat kita semua, diingatkan oleh firman Tuhan juga bahwa apapun keadaan kondisi yang kita hadapi, tetaplah berdoa. Baik keadaan kita saat ini sedang baik-baik saja atau kelihatannya tidak baik-baik saja, tetaplah berdoa. Bahkan ketika semua kebutuhan kita sudah terpenuhi, tetaplah berdoa. Ataupun saat ini kita masih banyak pergumulan, masih banyak kebutuhan yang belum terpenuhi dalam hidup kita, tetaplah berdoa. Mungkin di antara kita sedang menghadapi satu peluang yang sepertinya terbuka lebar untuk kita bisa meraih yang kita impikan, yang kita dambakan. Atau kita seolah-olah tidak punya peluang lagi untuk meraih apa yang kita sedang harapkan. Tetaplah berdoa. Karena ketika kita berdoa, Tuhan sanggup mengerjakan perkara yang di luar batas kemampuan kita semua. Tuhan bekerja melebihi yang dapat kita doakan maupun kita pikirkan. Yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan dengan kita tetap serahkan semua dalam tangan Tuhan. Yang tidak bisa kita kerjakan, kita serahkan kepada tangan kemurahan Tuhan. Biar kasih karunia-Nya yang berlaku atas kehidupan kita semua. Kadang-kadang dalam hidup ini kita juga menghadapi situasi yang tidak kita mengerti kenapa peristiwa ini harus kita hadapi, harus kita alami, harus kita jalani. Dan kita bertanya sama teman, mungkin itu tidak memberi jawaban. Kita bertanya pada orang yang paling dekat dengan kita, yang sering bisa memahami hidup kita. Kadang-kadang teman juga tidak bisa memberi jawabannya dan tidak bisa menjelaskan. Kadang-kadang juga ketika kita bertanya sama Tuhan, Tuhan juga sepertinya tidak memberi penjelasan mengapa semua itu harus Tuhan izinkan kita alami. Tetapi ada satu contoh yang diberikan oleh pemazmur ketika dia tidak bisa memahami apa yang sedang dia hadapi. Saya akan bacakan Mazmur pasal 73 ayat 21, firman Tuhan katakan demikian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Ini yang dilakukan oleh pemazmur ketika dia menghadapi situasi yang tidak bisa dipahami, yang tidak bisa dia mengerti. Dia tetap dekat dengan Tuhan. Kita mau juga demikian ketika kita tidak bisa memahami segala sesuatu yang kita hadapi, jangan bertindak terburu-buru. Seringkali tindakan kita justru memperburuk keadaan dan situasi kita. Lebih baik kita dekat kepada Tuhan. Tuhan yang akan jaga tiap langkah kaki kita. Mungkin ada keputusan-keputusan yang membingungkan mana yang harus kita ambil. Tetap dekat dengan Tuhan. Dia yang akan mengatur langkah hidup kita. Dia akan memberi hikmat kepada kita untuk kita melangkah. Firman Tuhan tadi menasihatkan kepada kita, tetaplah berdoa. Karena doa merupakan satu sarana untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Pemazmur tadi juga mengingatkan supaya kita tetap dekat dengan Tuhan, sekalipun kita tidak mengerti. Dan dikatakan lagi ayat 23, tetapi aku tetap di dekatmu, tetap di dekat Tuhan. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Ini ada hasil akhir yang indah ketika kita mau dekat dengan Tuhan, yaitu Tuhan mengangkat dalam kemuliaan. Tetapi di ayat yang ke-25, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwa
tujuan doa atau orientasi dari pemazmur sudah berbeda. Kalau dulu mungkin sebelum dia mendekat kepada Tuhan, ada satu keinginan-keinginan yang menjadi obsesi dalam hidupnya. Tapi ketika dia semakin dekat dengan Tuhan, semakin dia mengalami Tuhan, justru keinginan-keinginan yang dulu pernah menjadi tujuan hidupnya, sekarang diganti menjadi Tuhan yang terutama dalam hidupnya. Sehingga dia katakan tadi, siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Artinya menjadikan Tuhan itu sebagai keinginan yang utama dalam hidupnya. Ayat 26 tadi juga dikatakan, ditegaskan lagi, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pemazmur sudah tidak lagi memikirkan, mempersoalkan jawaban-jawaban doanya atau kebutuhan-kebutuhan yang sempat menjadi tujuan hidupnya. Bukan. Tetapi pemazmur sekali lagi katakan, dia menjadikan Tuhan itu menjadi keinginannya yang terdalam, yang terbesar di dalam kehidupannya. Kalau tadi di Mazmur 73 ayat 24, berkat dari orang yang mendekat kepada Tuhan, berkat dari orang yang suka dekat dengan Tuhan, yaitu Tuhan mengangkat dalam kemuliaan. Tetapi kebalikannya di ayat yang ke-27 dikatakan, siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan tahu waktunya kapan akan mengangkat orang itu dalam kemuliaan. Walaupun situasinya sepertinya buruk, tapi ketika orang itu mau tetap dekat dengan Tuhan, Tuhan mengerjakan kemuliaannya dalam hidup orang itu. Justru ketika kita jauh dari Tuhan, kita tidak akan mengalami penyelesaian masalah itu. Ketika kita tidak tahu situasinya ataupun kelihatan sudah buntu, sudah buruk, tidak ada harapan, jangan jauh dari Tuhan, tetap dekat dengan Tuhan. Karena Tuhan punya waktu untuk menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Jangan jauh dari Tuhan, karena ketika seseorang jauh dari Tuhan, justru tidak akan mengalami penyelesaian dari masalahnya. Tetaplah berdoa, karena ketika kita tetap berdoa, kita semakin dekat dengan Tuhan dan lebih dekat dengan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru, hari yang baik yang Tuhan berikan buat kami, untuk kami menikmati kebaikan Tuhan. Biar Engkau bawa kami semakin dekat dengan Engkau. Situasi apapun yang kami hadapi, kami tetap mau berdoa. Karena ketika kami tetap berdoa, kami sedang dibawa semakin dekat dengan Engkau. Situasinya mungkin tidak baik-baik saja, kami tetap berdoa. Ataupun kami sedang mengalami situasi yang serba baik, kami juga mau tetap berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau tahu waktu dan caranya bagaimana mengangkat kami dalam kemuliaan. Jangan biarkan kami jauh dari Engkau. Engkau berkati jemaat Tuhan, Engkau berkati kegiatan, aktivitas, rutinitas sepanjang hari ini, bahkan pelayan-pelayan Tuhan yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan hari ini juga diberkati Tuhan. Berkati Bapak Ibu Gembala, berkati para staf gembala, para diaken, para pengerja. Terima kasih, kami mengucap syukur. Hari ini hari yang diberkati oleh Tuhan, kami masuki jalani bersama-sama dengan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.